Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak. Apa kabar siang ini? Puji Tuhan, semoga baik-baik saja ya. Gak terasa saudara, kita sudah ada hampir di pertengahan bulan Desember ini. Sebelum dengar firman Tuhan, ada yang perlu ingatkan aja bahwa tanggal 16 ini kita akan merayakan Natal di sini saudara. Ya, tetapi sekali lagi ruangan kita sangat terbatas. Kita ada 4 ibadah saudara, tetapi Natal kita buat hanya 2 kali aja. Sehingga kita berharap saudara-saudara bersedia registrasi. Karena bukan saja untuk ruangan, tetapi juga akan disiapkan makan malam. Jadi supaya tahu jumlahnya berapa untuk makan malam. Jadi kita akan makan malam. Nanti makan malamnya di depan sana saudara. Terbuka untuk umum, masih umum yang hadir di sini. Saya katakan pada panitia, loh ini kan mall, kalau orang dari yang kebetulan ke mall datang ke makan malam gimana? Ya tahu diri lah. Tapi kalau mereka mau ikut makan malam nggak apa-apa, berarti mereka sudah menerima berkat dari RPCC gitu. Jadi saudara, sekali lagi mohon registrasi ya. Saudara bisa memilih apakah jam 6 ataukah jam 8 yang paling nyaman bagi saudara. Dan tolong kalau saudara mau bawa teman itu juga diberitahu temannya siapa. Sebab kalau nggak salah nanti panitia akan menghubungi ketika registrasi untuk teknis untuk makan malamnya bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya curi-curi dengar seperti itu. Ya, yang pasti saudara, kalau kemarin anak-anak Sunday School sini meriah sekali saudara. Meriah sekali. Terima kasih buat orang tua yang sudah mengantar anak. Ada opung juga yang temani anak cucunya untuk bernatal. Kita masih ada beberapa rangkaian Natal saudara. Jadi sekali lagi hari Jumat ini don't miss it. Tanggal 16. Saudara mau pilih mau jam 6 sore atau jam 8. Ya. Jadi saudara nggak usah pikir, lo gimana makan malamnya? Itu panitia yang punya urusan. Saudara nggak usah urusin. Saudara nggak disuruh masak. Ya silahkan ya, nanti kalau saudara pas pulang bisa di pintu keluar ada QR seperti ini, saudara scan, atau bisa juga temui yang ada di pintu luar, bilang saya mau daftar, kasih nama. Oke? Baik. Saudara-saudara, di bulan Desember ini memang meriah sekali Natal, di mana-mana Natal, di mana-mana Natal. Ornamen Natal ada di mana-mana, khususnya di daerah-daerah Kristen. Indonesia Timur pasti paling meriah saudara. Ya, daerah Tapanuli juga pasti meriah Natal. Ya memang Natal itu sekali setahun dan ditunggu banyak orang. Natal itu pesta orang Kristen. Tetapi saudara, pertanyaan saya, seberapa jauh kita memahami Natal itu? Ya, saya suka katakan kepada guru-guru Sunday School, saya nggak mau kalau kalian mengajarkan pada anak-anak, apalagi menyanyikan lagu selamat ulang tahun dalam hari Natal. Yesus berulang tahun. Saya katakan begini, nanti anak-anak jadi salah memahami. Dikira Tuhan kita adalah manusia yang jadi Tuhan, yang lahir di Bethlehem, bahwa itu awalnya dia. Padahal Alkitab jelas mengatakan permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di Bethlehem hanyalah proses inkarnasi ketika Allah menjadi manusia. Nah karena itulah hari ini saudara-saudara saya ambil tema khotbah tentang Natal adalah perwujudan Allah. Perwujudan Allah. Jadi Natal lahirnya Yesus itu adalah Allah yang lahir dalam wujud manusia. Sebenarnya ini menjawab keinginan manusia yang selalu ingin kenal siapa Tuhannya. Selalu ingin tahu siapa Tuhannya. Saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa dalam Roma pasal 1, saudara nanti bisa baca mulai ayat yang ke-18 dan seterusnya saudara, dikatakan di sana manusia itu tidak bisa memungkiri tentang adanya Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh dalam pikiran manusia bahwa Tuhan itu ada. Saudara tahu dalam sisi Alkitab, pikiran itu sebenarnya ada dalam rohnya kita. Karena kita punya roh lah, maka kita punya pikiran. Ini yang membuat kita beda dari makhluk yang lain. Mereka tidak punya pikiran karena mereka nggak punya roh.
Saudara-saudara, karena itu dalam pikiran kita udah tertanam tentang adanya Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan. Tapi orang-orang pada masa lalu, saudara, mencoba mewujudkan apa yang dipikirkannya tentang Tuhan. Akhirnya mereka merasa, oh ini Tuhan disembah, oh ini Tuhan disembah. Saya kadang berpikir begini, saudara. Saya coba bandingkan dalam, ini sedikit aja supaya kita paham. Saudara coba bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Satu ketika ada seorang bernama Cornelius. Ternyata dia bukan seorang Yahudi, dia seorang prajurit Romawi, tetapi dia mencari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan katakan pada Petrus, tolong kamu pergi ke rumah Cornelius. Dia memang bukan orang Yahudi, tapi dia sedang mencari Tuhan. Perkenalkan Tuhan kepada dia. Waktu itu Petrus agak gugup, karena apa? Karena dia merasa kok orang Romawi pengen tahu Tuhannya orang Yahudi. Tapi lewat sebuah penglihatan akhirnya Petrus bersedia pergi ke sana. Dan memang begitu Petrus menjelaskan tentang Tuhan, langsung dia percaya, langsung dia terima Tuhan Yesus, betul? Jadi itu orang yang mencari Tuhan, pastilah akhirnya Tuhan mengutus hambanya atau buat cara untuk orang itu bertemu dengan Tuhan. Saya juga berpikir bagi saudara-saudara kita orang Batak misalnya, kenapa No Mensen bisa sampai ke Tapanuli sana? Pada masa lalu, saudara, ratusan tahun yang lalu, lebih 100 tahun yang lalu, bukan mudah sampai ke Tapanuli, betul? Tapi kenapa ada? Saya yakin karena sudah mulai ada orang-orang Batak yang berdoa mencari Tuhan. Sehingga Tuhan utus hambanya ke sana untuk peranan Tuhan. Makanya orang Batak mengatakan, No Mensen Rasul orang Batak. Saudara-saudara, karena itu, mengapa Tuhan harus jadi manusia? Karena ini menjawab keinginan orang untuk mengenal siapa Tuhannya. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-1, ayat 1 dan 2, Alkitab mencatat begini. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Saya berhenti dulu sini, saudara. Lihat, ada disebut di sini zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu, setelah berarti selesai sudah masa itu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Saudara, ada dua keterangan waktu yang disebut di sini. Yang pertama, zaman dahulu, maka pada zaman akhir. Keterangan waktu yang kedua, zaman akhir. Jadi di sini dalam surat Ibrani, saudara, dalam Alkitab dibuat simple. Zaman hanya dua, zaman dahulu dan zaman akhir. Zaman dahulu itu kapan? Ketika Allah berbicara lewat nabi-nabi. Jadi saudara-saudara tahu, di masa lalu, saudara banyak baca dalam perjanjian lama, tentu Tuhan mengutus Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan berbagai nabi untuk mengingatkan raja-raja yang berdosa, untuk mengingatkan umat Tuhan akan Allah. Itu zaman itu. Karena itulah saudara, kalau baca surat Ibrani, di sana memang banyak nabi-nabi disebut di sana, nabi-nabi yang populer, nabi-nabi yang diidolakan oleh orang-orang Yahudi. Ada Musa, ada Elia, ada Henok, dan sebagainya. Disampaikan di sana. Tetapi kemudian dia katakan, iya, pada masa lalu memang Allah kalau ingin berbicara pada umatnya, dia pakai nabi. Itu pada masa lalu, pada zaman dahulu. Jadi saudara-saudara, sekarang gak usahlah nunggu nabi lagi, karena ini zaman akhir. Kalau ada yang mengklaim dirinya nabi, tolong katakan sama dia, kamu salah zaman. Loh, ini Alkitab mengatakan zaman dahulu, kan para nabi. Setuju saudara? Saya hanya baca ayat loh. Zaman dahulu. Kapan zaman dahulu selesai? Ketika zaman akhir dimulai. Kapan zaman akhir dimulai? Ketika Yesus mengutus anaknya. Ketika Yesus anaknya diutus. Maaf, saya ralat. Ketika Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Maka zaman akhir dimulai. Karena itu saudara,
Sejak zaman Yesus ada di bumi, dia selalu bicara tentang zaman akhir, zaman akhir, zaman akhir. Orang mulai bertanya, sejak dulu zaman akhir sampai sekarang gak berakhir-berakhir. Beda konsep, saudara. Zaman akhir artinya Tuhan ingin mengatakan sejak Yesus ada, selesai sudah, tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus ke bumi. Saudara-saudara, karena itu bersyukurlah saudara yang hidup zaman akhir. Bayangkan saudara, orang-orang di zaman para nabi, nabi hanya bisa berjanji, bagimu akan lahir juru selamat, nggak tahu kapan. Berulang-ulang kali diingatkan, tapi nggak tahu kapan. Tapi kepada kita, bukan lagi bagimu akan datang, tapi bagimu telah datang juru selamat. Saudara, kita lebih bahagia, lebih mudah kita beriman sebenarnya yang di zaman akhir ini. Karena kita beriman kepada sesuatu yang sudah terjadi. Yesus sudah jadi manusia. Jadi sekali lagi saudara, pada zaman akhir ini, Allah hanya bicara lewat anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada cara lain saudara. Sehingga ketika saudara mengatakan saya percaya pada Yesus, saudara sudah ambil posisi yang benar. Karena memang Allah berbicara sekarang dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus yang berhak menerima segala yang ada. Sekali lagi, Yesus Kristus yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Yesus itu adalah sentra atau senternya Alkitab. Pusatnya Alkitab berpusat pada Yesus. Perjanjian lama 39 kitab semua bicara tentang penebusan oleh Sang Mesias Yesus Kristus. Perjanjian baru selalu bicara tentang pribadi Yesus Kristus. 66 kitab dalam Alkitab. Saudara tahu, hanya ada 4 pasal di Alkitab yang tidak bicara masalah dosa. Otomatis yang tidak bicara tentang Yesus Kristus. Yaitu 2 pasal pertama dalam kitab Kejadian. Atau 2 pasal pertama dalam Alkitab. Berbicara sebelum dosa masuk dalam sejarah. Karena manusia baru berdosa pada pasal 3. Kemudian Wahyu 21 dan 22. Setelah dosa enggak lagi ada di dunia. Karena Tuhan menyelesaikannya. Dengan apa? Langit baru, bumi baru. Selebihnya saudara kalau mau tahu, mulai Kejadian pasal yang ketiga, semua menceritakan tentang dosa dan akibatnya. Bagaimana manusia bertarung dengan dosa. Itu hidup manusia. Nah, kalau dikatakan di sini, ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dalam ayat-ayat ini saudara, kita akan lihat setidaknya saya ambil 3 hal aja yang membuat Yesus itu lebih utama dari siapapun. Sehingga dia berhak menerima segala yang ada. Yang pertama dikatakan tadi, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara mungkin bertanya, loh Yesus kan lahir di Bethlehem. Makanya saya katakan di awal tadi, Yesus lahir di Bethlehem itu hanyalah ketika dia jadi manusia, inkarnasi. Mengambil daging, lahir dalam daging. Makanya lahir di Bethlehem. Tapi dikatakan ia sudah ada sebelum segalanya ada. Karena itulah Alkitab mengatakan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, mari saudara, saya ingatkan saudara kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan dalam Alkitab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sana, saudara tahu ini disampaikan kepada kelompok orang Yunani yang suka mikir, yang suka filsafat. Orang kalau suka filsafat, kalau dikasih informasi yang nggak masuk akal, dia tertarik. Tapi kalau orang nggak suka filsafat, dikasih nggak masuk akal, dia katakan gila kamu. Nah, saudara tahu, kenapa saya katakan demikian? Lihat, kata firman itu digunakan kata logos. Orang Yunani mengenal banyak sekali Tuhan atau dewa. Logos ini adalah salah satu Tuhan yang dianggap melakukan perintah dari Theos.
Jadi suruh-suruhannya Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos ini bersama-sama dengan Allah. Allah di sini Theos. Allah yang dianggap paling tinggi. Jadi kepada orang Yunani yang suka mikir, Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah Logos. Allah Logos. Tetapi Allah Logos ini bersama-sama dengan Allah Theos. Dan bahkan dikatakan, kalian tahu nggak? Firman itu adalah Allah. Logos itu Allah. Loh, kok bisa? Bayangkan, Allah yang kastanya rendah, kok dijadikan sama dengan Allah yang kastanya paling tinggi? Bahkan mereka itu sama. Nah, inilah yang membuat orang Yunani akhirnya tertarik diskusi. Tertarik, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ini informasi baru bagi kami. Tapi ada yang kedua, akhirnya dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman yang adalah Theos. Oleh Logos yang adalah Theos. Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Allah ini, yang esa ini. Dan tanpa dia tidak satupun yang telah jadi dari segala dijadikan. Saudara-saudara, orang Yunani yang kaya filsafat juga sekaligus mereka juga mengerti namanya hukum termodinamika, saudara. Hukum sebab akibat. Mereka sebenarnya sadar tidak mungkin ada dunia ini kalau tidak ada yang menjadikan. Nah, inilah yang dijawab oleh Rasul Yohanes. Biar kalian tahu, penyebab adanya dunia adalah Allah. Adalah Allah. Allah lah menyebabkan dunia ini ada. Tapi Allah itu siapa? Ya Logos yang adalah Theos. Makanya dikatakan lagi di Ibrani ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Lihat, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau kita belajar tentang Yesus, Yesus ternyata ada pada masa penciptaan. Ketika Allah berfirman, maka dialah yang mengerjakan. Jadilah. Maka semuanya jadi. Itu Yesus. Jadi saudara, ini masa-masa Natal kita merenung kembali bahwa kita sedang diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menjadikan alam semesta. Apapun yang indah yang kita lihat di dunia ini, itu ciptaan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, dia tidak hanya menjadikan alam semesta dan kemudian selesai pergi, enggak. Tetapi dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala dengan firman-Nya. Jadi Allah setelah menjadikan dunia, alam semesta, dia menopangnya, dia memeliharanya, dia menjaganya. Jadi dunia ini, saudara, coba lihat kenapa tertata begitu indah sebuah sistem yang namanya gravitasi aja misalnya. Itu pikiran kita pecah kalau kita mau pikirin itu. Sehingga orang mau coba cari tahu dan buat rumus gravitasi. Tapi Tuhan sudah menata begitu rupa. Jarak matahari dengan bumi diperlukan berapa? Bulan dan bumi bagaimana? Semua di antariksa ini ada banyak sekali planet-planet, saudara. Tuhan atur begitu rupa. Coba lihat. Kalaupun kita katakan matahari terbit, matahari tenggelam, tapi sebenarnya yang terjadi adalah matahari tetap di situ kan? Yang berputar adalah bumi. Pernah nggak telat matahari terbit? Pernah nggak telat dia terbenam? Memang sudah kata, wah di barat sana kan pernah siangnya panjang. Iya, itu karena perputaran bumi melalui matahari. Jadi terjadi satu masa yang siangnya panjang, ada satu masa. Tetapi secara umum, saudara, kita bisa menghitung sehari semalam sama dengan 24 jam. Kita tidak perlu mutar jam setiap pagi, betul nggak? Karena memang itu sudah teratur begitu rupa. Apa yang mau saya katakan, saudara? Kalau dunia ini begitu teratur, itu karena ada Tuhan yang mengaturnya, yang menopangnya. Ada Tuhan yang menopang bumi ini, saudara. Sebab itulah, saudara, walaupun saya punya acara, kadang-kadang kita buat acara Natal, tiba-tiba hujan. Orang kata, aduh Pak, kita udah doa supaya nggak hujan, kita kan mau Natal, kenapa Tuhan kasih hujannya? Saya bilang, biarlah alam mengerjakan tugasnya.
Memang kalau hujan kenapa? Jadi alasan gak ke gereja? Itu kan kita ya. Saya kadang lihat di dunia barat sana, saudara, mau hujan mau ngapa? Biasa aja, mereka jalan aja tuh pakai mantel, selesai kan? Kita yang butuh, hujan, kedinginan, nanti flu. Kita aja. Atau mau gak dikasih hujan selamanya? Saudara-saudara, alam itu udah diatur begitu rupa. Jadi kalau hujan, ya hujan aja. Gimana saudara? Cuma gak enaknya kalau ke gereja alasannya hujan. Kalau ke pesta enggak? Gimana sih kita ini? Halo? Benar enggak saya? Salah ya saya? Atau terbalik? Saudara terbalik ya? Kalau ke pesta kalau hujan enggak pergi. Tapi kalau ke gereja, pergi saya gitu ya? Pengen tahu orang yang begitu itu? Janji sama teman mau hujan, udah pesan Grab aja. Ke gereja, aduh. Kok jadi panjang saya di sini ya? Tapi saudara tolonglah pahami, dunia yang ditopang oleh Allah. Coba lihat, sepanjang umur kita lihat semuanya masih berjalan normal-normal saja. Yang lain boleh berubah lah, model pakaian boleh berubah lah, oke lah. Tetapi namanya hari, namanya matahari, bulan, bintang dan sebagainya, masih begitu bentuknya. Awan mungkin bisa berubah karena kondisi cuaca dan sebagainya. Artinya apa saudara? Bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang ternyata menopang alam semesta ini. Sehingga apapun yang kita perlukan dalam semesta ini, kan Dia yang menopangnya, kan Dia yang memeliharanya, kan Dia yang mengadakannya. Saya katakan begini saudara, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama seperti segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kalau Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu termasuk kita. Saya katakan pada orang-orang ketika saya khotbah di kampung, saya katakan begini. Analogi saya sederhana, sebagai contoh sederhana. Kalau saudara punya alat komunikasi, katakanlah handphone. Kebetulan sih saya nggak bawa handphone saya, saudara punya handphone. Handphone saudara rusak. Saudara bawa kemana handphone rusak itu? Apakah ke bengkel motor? Apakah ke dokter? Kemana dibawa? Halo, tolong jawablah. Kemana dibawa? Ke service centernya handphone, betul nggak? Kenapa handphone yang ada garansinya lebih mahal daripada tidak ada garansi? Karena saudara pengen jaminan perbaikan kalau rusak. Betul? Saudara bawa ke tukang handphone. Kenapa? Kalau saudara bawa ke bengkel sepeda motor, dia akan ketawain saudara. Dia katakan, ibu sehat. Kau bawa handphone perbaiki di sini, bu? Gimana? Tapi kalau bawa ke tukang handphone, dia kata, bu, apa masalahnya? Gini-gini. Oke, tanda terima bu ya. Saya periksa dulu, nanti hubungi ibu. Dia langsung bertanggung jawab. Apalagi ada garansinya. Apa yang mau saya katakan di sini, saudara? Kalau Tuhanlah yang menjadikan kita, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah dengan hidup kita, ya kembali ke Tuhan lah, bukan ke yang lain. Bisa setuju, saudara? Ke Tuhan. Tuhan kalau mau suruh yang lain tolong kita, tapi ke Tuhan dulu, saudara. Bukan ke yang aneh-aneh, saudara. Kembali. Karena Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Firman-Nya artinya apa? Dia ingatkan kita dengan firman-Nya. Orang bersalah Dia ingatkan dengan firman-Nya. Orang keliru diingatkan dengan firman-Nya. Orang yang merusak orang lain diingatkan dengan firman. Supaya dunia ini tetap tertata dengan baik. Supaya hidup kita tetap tertata dengan baik. Supaya rumah tangga kita tetap tertata dengan baik. Supaya bisnis kita tetap tertata dengan baik. Dia ingatkan kita, Dia topang dengan firman-Nya. Tuhan bertanggung jawab atas dunia kita. Jadi tidak benar kalau begitu Tuhan jadikan dunia, kemudian Dia kembali ke sorga dan gak mau tahu. Enggak, saudara. Tuhan tetap hadir dalam dunia kita. Tadi worship leader mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Allah tinggal di antara kita. Allah tinggal di dalam kita. Kurang apa lagi, saudara? Dia menopang segala yang ada. Yang ketiga, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tujuan utama Yesus harus jadi manusia adalah menyelesaikan dosa. Tadi saya sudah katakan, hanya 4 pasal di Alkitab yang tidak bicara dosa. 2 pasal pertama dan 2 pasal terakhir, selebihnya menceritakan manusia yang bergumul dengan dosa. Dosalah yang buat persoalan hidup kita. Dosalah yang membuat kita suka bertengkar, saling melempar kesalahan, karena dimulai dari Adam. Coba ketika Tuhan cari Adam, Adam di manakah engkau? Oh, aku sembunyi. Tuhan katakan, apakah engkau makan buah yang kularang? Ya, perempuan itu Tuhan. Mulai lempar salah pada orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang melempar salah, katakan, betul-betullah kau keturunan Adam. Bilang sama dia. Karena mulai lempar salah sama orang lain. Itu jauh lebih baik. Karena hanya 2 kemungkinan. Keturunan Adam atau evolusi. Teori evolusi kan? Saudara-saudara, saya lebih baik. Berarti saya keturunan Adam. Makanya di Alkitab dan surah Roma, kalau saudara baca, dikatakan di sana, semua kita yang lahir dari Adam lahir dalam dosa. Saya pernah berapa kali katakan pada kita, orang tua tidak pernah ajar anak berbohong. Tapi saya mau tanya, adakah orang tua yang tidak dibohongi anak? Ada enggak? Saya mau tanya, umur berapa anak kita pertama kali bohong sama kita? Apakah salah besar? Enggak. Kadang 2 tahun kita dibohongi, walaupun lucu bagi kita. Anak kita bohong 2 tahun. Enggak mak, bukan aku mak. Enggak mak. Sudah ini fakta. Karena memang dilahirkan dalam dosa. Anaknya Adam. Tapi ketika Adam melempar salahnya kepada Hawa, Hawa juga mau, oh ular itu Tuhan, ular pun disalahkan. Saya dalam Alkitab sih nggak dibilang, kau ular kenapa? Tapi nggak ada di Alkitab. Seandainya dikatakan pada ular, mungkin ular juga nggak tahu salahkan siapa lagi. Tapi ini hakikat manusia, itu dosa. Jadi kalau orang suka menyalahkan, itu dosa. Karena apa? Dosa itu membuat orang nggak percaya diri. Dosa itu membuat orang selalu ingin mempertahankan dirinya karena mulai merasa terancam. Itu dosa. Dosa itu buat orang takut mati, dosa itu buat orang takut celaka dan sebagainya, itu dosa. Tapi ketika Yesus menyucikan dosa, makanya kita nggak takut menghadapi apapun. Kita punya rasa bersalah, iya. Tapi kita katakan, saya sudah menyerahkan salah saya kepada Tuhan Yesus, dan dia sudah mati bagi saya. Saudara, saya ulangi lagi, kenapa di zaman dulu perjanjian lama, setiap orang berdosa harus bawa korban yang hidup. Kemudian serahkan pada imam. Dan imam katakan, oke, engkau apa dosamu? Ini bla bla. Oke, sekarang taruh tanganmu di kepala lembu ini atau domba ini. Kita pindahkan dosamu ke lembu ini. Maka lembu ini kita bunuh mewakili engkau. Sehingga kau bisa hidup. Kalau enggak, dia harus mati. Saudara bayangkan, begitu capeknya orang pada masa lalu, pada zaman para nabi, menyelesaikan dosa. Tapi sekarang, kita nggak perlu saudara, nggak perlu bawa lembu, nggak perlu bawa yang lain, kecuali pesta untuk jambar. Kalau orang Batak, kalau yang lain sih mungkin nggak paham. Sekarang saudara, tapi coba bayangkan setiap berdosa kita harus bawa seekor lembu. Waduh, siapa yang sanggup? Setiap berdosa harus bawa domba, siapa yang sanggup saudara? Tapi kita bersyukur, kita nggak perlu bawa itu. Karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Ia telah menyelesaikan dosa. Jadi begitu kita berdosa, tinggal datang kepada salib Yesus dan katakan, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Aku berdosa, ampuni aku. Dan setelah ia selesai, apakah dia diam? Enggak. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Saya suka merenung saudara, coba lihat. Kalau sebelah kanan itu biasanya adalah orang kedua dalam organisasi, orang kedua, orang kepercayaan sebelah kanan. Yang mau dikatakan di sini, mengapa Alkitab pakai sebelah kanan? Bahwa dia sangat dekat dengan Bapa, makanya dia jadi perantara.
Itulah sebab dikatakan apa? Apapun juga yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, Bapakku akan berikan kepadamu. Jadi sekarang dia di sorga, tapi dia menjadi perantara kita. Dia jadi juru syafaat kita. Karena itulah setiap kita berdoa, Tuhan aku ini, selalu kita dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Maka Bapakku akan berikan kepadamu apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin saudara? Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sudah menyelesaikan dosa, tetapi sekarang duduk sebelah kanan Allah. Dia lebih tinggi daripada malaikat, daripada nama siapapun, termasuk para nabi-nabi itu. Dia lebih tinggi saudara. Itu Yesus Kristus yang kita sedang peringati hari kelahirannya. Karena itu di masa Natal ini saudara, saya ingin sama-sama kita mengatakan, saya punya Tuhan yang besar. Natal kali ini tema kita adalah goodness of God. Karena saya katakan Tuhan itu baik. Dan sekaligus saya katakan kepada panitia, biarlah goodness of God ini menjadi tema kita di tahun 2023. Karena itu saudara, saya ingin saudara hadir di Natal. Kita seperti declare di sana, deklarasikan di sana, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang baik yang akan menyertai saya di 2023. Amin saudara. 2023 adalah tahun kebaikan Tuhan. Orang bisa berkata apapun. Pengamat mengatakan, presiden katakan waspada, waspada. Iya. Tapi saya punya Tuhan yang akan menyertai saya dengan kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.